Bapenas Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Perlu diketahui bahwa saat ini DPR masih tetap melaksanakan rapat dengan protokol kesehatan dan pembatasan kehadiran dalam rapat paripurna. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, kami menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat dan terima kasih kepada kontingen Indonesia atas prestasi yang telah dicapai pada perhelatan SEA Games 2023 di Kamboja. Kami juga mengapresiasi keberhasilan tim nasional Indonesia U22 yang telah berhasil meraih emas dalam cabang olahraga sepak bola setelah penantian panjang selama 32 tahun. Akhirnya telah terobati berkat kerja keras skuad Garuda dalam laga pertandingan final melawan Thailand. Kita semua turut bangga atas pencapaian yang telah diraih putra-putri terbaik bangsa dan mengharumkan nama bangsa pada ajang olahraga terbesar se-Asia Tenggara. Pada hari ini, menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh hadir fisik 40 orang, virtual 255, izin 44 sehingga berjumlah 339 orang dari anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-23 masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023 hari Jumat 19 Mei 2023 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 3 April tahun 2023. Acara rapat paripurna hari ini adalah penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2024. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui?
Yang terhormat Menteri Keuangan RI beserta jajaran, yang terhormat jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas RI, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara tunggal rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2024. Selanjutnya dalam pasal 167 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib disebutkan bahwa pemerintah menyampaikan pokok pembicaraan pendahuluan rancangan APBN dalam rapat paripurna DPR yang meliputi kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun anggaran berikutnya, kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian lembaga dalam penyusunan usulan anggaran dan perincian unit organisasi, fungsi, dan program. Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada tanggal 20 Mei tahun sebelumnya dalam rapat paripurna DPR. Apabila tanggal 20 Mei dimaksudkan pada ayat 2 jatuh pada hari libur, rapat paripurna DPR dilakukan 1 hari sebelumnya. Perlu kami sampaikan bahwa mengingat pada tanggal 20 Mei 2023 jatuh pada hari Sabtu, maka rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 3 April memutuskan bahwa rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2024 dilaksanakan pada hari ini, Jumat tanggal 19 Mei 2023. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Saudari Menteri Keuangan RI yang mewakili pemerintah untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2024. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk menjalankan tugas kenegaraan dan amanat konstitusi di dalam rangka menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEM PPKF tahun 2024. Masih di dalam suasana bulan Syawal, izinkan kami atas nama pemerintah Kementerian Keuangan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada Ibu Ketua, para segenap pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati. Ibu Ketua, pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dokumen KEM PPKF tahun 2024 merupakan bagian dari proses penyusunan nota keuangan dan RAPBN terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin selama 2 periode pemerintahan untuk Presiden Joko Widodo, yaitu dari tahun 2014 hingga 2024. Di tengah berbagai guncangan besar yang melanda perekonomian global, pemerintah bersama-sama dengan DPR dan segenap lapisan masyarakat berhasil menjaga perekonomian Indonesia tetap solid, mampu pulih lebih cepat dan bangkit kembali lebih kuat pada masa pandemi, serta terus konsisten melaksanakan agenda reformasi struktural. Dalam 1 dekade terakhir, kita menyaksikan bersama tantangan eksternal yang sangat besar. Hal ini ditandai dengan menurunnya kinerja perekonomian global.
Pertumbuhan ekonomi global rata-rata dalam satu dekade terakhir hanya 3,1%. Hal ini lebih rendah dari dekade sebelumnya yang mencapai 4,2%. RRT yang pada dekade sebelumnya mampu tumbuh double digit 10,6%, melambat signifikan menjadi hanya 6,2% pada dekade terakhir. Penyebab perlambatan ini adalah menguatnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Periode pengetatan kembali kebijakan moneter di Amerika Serikat pasca Global Financial Crisis yang kita kenal sebagai periode taper tantrum. Pandemi COVID-19, perang di Ukraina yang telah menyebabkan kenaikan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global, serta dampak perubahan iklim yang makin sering terjadi. Dengan berbagai gejolak dan tantangan tersebut, kita bersyukur di tengah guncangan besar tersebut, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Kerjasama yang luar biasa baik dan dukungan dari seluruh pihak, terutama Dewan Perwakilan Rakyat, serta otoritas lain serta komponen bangsa, di dalam melaksanakan berbagai program pembangunan telah memberikan hasil yang nyata bagi perekonomian Indonesia. Dalam satu dekade sebelum pandemi terjadi, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global, yaitu bersama Tiongkok dan India. Rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sampai dengan 2019 sebelum pandemi menghantam dunia adalah sebesar 5,4%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 3,7%. Jika dibandingkan dengan emerging economy anggota G20 lainnya, Indonesia juga tumbuh lebih tinggi yaitu 5,4%, di mana emerging market di dalam G20 hanya tumbuh 3,7%. Pembangunan infrastruktur yang masif serta perbaikan iklim investasi dan bisnis terus dilakukan. Pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia yang nyata. Angka pengangguran juga menurun dari sebelumnya 5,94% pada tahun 2014 menjadi 5,18% sebelum COVID terjadi. Tingkat kemiskinan menurun tajam dari 11% menjadi single digit 9,2% pada periode yang sama. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan Gini koefisien membaik signifikan dari 0,414 menjadi 0,380. Berbagai program afirmasi pada kelompok miskin dan rentan serta program perlindungan sosial efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan. Semangat kerjasama yang begitu solid dan sangat baik dari seluruh pihak menjadi modal yang luar biasa kuat pada saat menghadapi guncangan luar biasa yaitu pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 di seluruh dunia yang terjadi mulai tahun 2020, aktivitas ekonomi di seluruh dunia mengalami kontraksi. Ekonomi Indonesia juga mengalami kontraksi 2,1%. Namun kontraksi ini jauh lebih moderat dibandingkan kontraksi yang terjadi di negara-negara seperti Filipina yang mengalami minus 9,5%, Thailand minus 6,2%, Malaysia minus 5,5%, dan Singapura minus 3,9%. Selain kontraksi yang lebih kecil, perekonomian Indonesia juga mampu pulih cepat dan kuat pada tahun 2021, tumbuh 3,7% dan berlanjut dengan pemulihan hingga tahun 2022 dengan pertumbuhan 5,3%. Pencapaian ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat pulih dari tekanan pandemi COVID dengan cepat dibandingkan mayoritas negara-negara lain di dunia. PDB real Indonesia pada tahun 2022 bahkan telah melampaui pra-pandemi yaitu
setinggi di atas 7,0%. Pemulihan ekonomi terjadi lebih merata baik dari sisi permintaan maupun dari produksi. Pada tahun 2022, seluruh sektor mencatat pertumbuhan positif. Sektor pariwisata dan penunjang yang paling terdampak akibat pandemi mampu tumbuh signifikan. Sejalan dengan terus menguatnya pemulihan ekonomi, tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke 7,1% pada Agustus 2020 berhasil diturunkan kembali menjadi 5,5% pada Februari tahun 2023 ini. Tingkat kemiskinan yang juga sempat meningkat ke double digit lagi, yaitu 10,2% akibat pandemi, telah turun kembali menjadi 9,6% pada tahun 2022. Pencapaian ini bukan merupakan suatu kebetulan atau semata-mata faktor luck. Kebijakan pengendalian pandemi, serta antisipasi pengadaan vaksin yang cepat, efektif, dan mampu membatasi penyebaran virus telah mendorong normalisasi ekonomi dan optimisme masyarakat. Fungsi APBN yang sangat luar biasa penting sebagai shock absorber berperan besar dalam meredam tekanan dan gejolak ekonomi global akibat pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi yang kuat dan terus berlanjut hingga sekarang. Melalui program pemulihan ekonomi nasional, fleksibilitas kebijakan fiskal dapat dimanfaatkan dengan optimal dan ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya ingin memberikan tepuk tangan untuk DPR. Peranan APBN yang begitu fleksibel dan dinamis mampu mengamankan kebutuhan medis pada saat penanganan pandemi, melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan meminimalkan risiko keterpurukan dunia usaha, khususnya UMKM. Perbaikan fondasi ekonomi dalam 10 tahun terakhir juga memberikan manfaat signifikan bagi penguatan daya tahan ekonomi Indonesia dari tekanan eksternal yang datang bertubi-tubi. Indonesia masuk dalam kategori Fragile Five pada tahun 2013 bersama-sama dengan Brasil, India, Afrika, dan Turki. Kini Indonesia telah berhasil keluar dari kelompok Fragile Five tersebut. Neraca pembayaran, neraca berjalan menguat signifikan. Sebelumnya yang pernah mengalami defisit 3,2% dari PDB pada tahun 2013 yang menyebabkan Indonesia menjadi rapuh, telah menjadi surplus 0,3% dari PDB pada tahun 2021 dan bahkan surplus meningkat lagi pada bulan Desember 2022 yaitu 1% dari PDB. Inilah yang menyebabkan ketahanan perekonomian Indonesia. Menguatnya posisi neraca berjalan Indonesia tidak lepas dari kebijakan struktural dan transformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu hilirisasi sumber daya alam. Sejak tahun 2014, pemerintah mencanangkan kebijakan hilirisasi dengan mewajibkan pembangunan smelter bertahap bagi perusahaan tambang mineral. Hal ini pemerintah memberikan berbagai dukungan fiskal, baik melalui perbaikan ekosistem perpajakan maupun memberikan insentif fiskal lainnya. Selain karena faktor harga komoditas yang melonjak tajam, upaya menciptakan nilai tambah tinggi berperan penting di dalam meningkatkan ekspor dan neraca perdagangan Indonesia yang signifikan. Nilai ekspor Indonesia tahun 2022 melonjak tajam dan mencatat rekor tertinggi di dalam sejarah ekonomi Indonesia, yaitu 292 miliar US dollar. Hal ini meningkat 66% dari posisi 176 miliar US dollar pada tahun 2014. Tahun 2022 neraca perdagangan juga mencatatkan rekor tertinggi yaitu 54,5 miliar US dollar.
Sampai dengan April 2023, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus 36 bulan berturut-turut. Menguatnya fondasi ekonomi Indonesia tercermin dari stabilnya pasar keuangan domestik di tengah tingginya volatilitas dan ketidakpastian pasar global. Rata-rata depresiasi uang rupiah kita pada tahun 2022 hanya 3,9%. Dibandingkan negara-negara, bahkan di dalam G2 emerging country seperti Turki yang mengalami depresiasi lira hingga 86,4%. Malaysia ringgit mengalami depresiasi 6,2% dan rupiah India mengalami depresiasi 6,4%. Di sisi lain, instrumen keuangan negara yaitu obligasi pemerintah juga stabil pada posisi 7,0% imbal hasilnya pada periode 2022. Hal ini lebih rendah dari posisi pra-pandemi yang mencapai 7,5%. Tahun 2022, tingkat suku bunga global meningkat lebih dari 500 basis poin dan kita tetap bertahan atau bahkan menurun. Inilah yang menyebabkan Indonesia dikenal di dalam pertama, pasar keuangan dunia, pasar saham Indonesia termasuk sebagai top performer pada tahun 2022. Dalam kurun waktu yang sama, koordinasi yang kuat antara pemerintah dengan kebijakan fiskal dengan Bank Indonesia berhasil menurunkan tekanan inflasi menjadi rata-rata 3,1%, yang sebelumnya sempat mencatat 6,2%. Efektivitas dari kredibilitas pengendalian inflasi berhasil meningkatkan ekspektasi inflasi nasional. Turunnya tingkat ekspektasi inflasi ke level yang rendah bukanlah perkara mudah pada saat seluruh dunia sedang berperang menghadapi inflasi yang terus meningkat dan tinggi. Banyak negara termasuk di Amerika Latin dan Turki bahkan belum berhasil menurunkan tingkat inflasi sejak tahun 2021. Dalam 10 tahun terakhir kita juga melihat dan merasakan berbagai kemajuan hasil pembangunan infrastruktur. Infrastruktur vital meningkat signifikan, baik kuantitas maupun kualitas. Panjang jalan nasional yang sebelumnya tercatat 46.432 km tahun 2014 meningkat 1.385 km menjadi 47.817 km pada tahun 2022. Jalan tol antar provinsi dan kabupaten meningkat drastis, yang sebelumnya 464.280 km menjadi 501.344 km. Jalan tol juga meningkat sangat tajam, yaitu 930 km pada tahun 2014 menjadi 2.499 tahun 2022, meningkat 1.500 km. Dan 1.800 km sedang dalam tahap pembangunan. Infrastruktur bendungan yang memiliki fungsi vital untuk pengairan dan pengendalian banjir serta pembangkit listrik meningkat signifikan. Jumlah bendungan yang dibangun meningkat dari hanya 15 bendungan tahun 2014 menjadi 42 bendungan tahun 2022. Kapasitas irigasi meningkat dari 110.000 hektar untuk pengairan tahun 2014 menjadi 303.000 hektar tahun 2022. Infrastruktur energi dan kapasitas pembangkit listrik meningkat 20 gigawatt selama dekade terakhir. Pada tahun 2014, pemerintah akan fokus untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas dan ibu kota negara IKN Nusantara. Hal ini juga sangat strategis untuk mendorong gerak roda ekonomi dan pemerataan pembangunan. Di samping pembangunan infrastruktur yang masif, pembangunan sumber daya manusia menjadi agenda prioritas yang sangat penting. Pemerintah bersama DPR
terus berkomitmen menjaga alokasi anggaran yang memadai di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial yang merupakan 3 pilar pembangunan modal manusia atau Human Capital Development. Total belanja alokasi minimal 20% untuk pendidikan dan 5% dari belanja negara untuk kesehatan tetap dijaga. Pemerintah juga menyediakan dukungan pendanaan dalam penyaluran beasiswa LPDP hingga tahun 2022. Jumlah penerima beasiswa telah mencapai 35.536 orang yang tersebar di berbagai universitas terbaik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pemerintah juga berhasil menurunkan stunting dari 30,8% tahun 2018 menjadi 21% dan akan melanjutkan penurunan pada target 14% pada tahun 2024. Demikian juga dengan kemiskinan ekstrim yang tahun 2022 tercatat 2,04% akan terus diturunkan menjadi 0% pada tahun 2024. Berbagai perlindungan sosial khususnya untuk keluarga miskin dan rentan terus menjadi prioritas penting APBN, baik dalam bentuk program Keluarga Harapan, kartu sembako, iuran jaminan kesehatan nasional, dan akses layanan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Pengendalian inflasi melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah. Program pemberdayaan untuk mendukung permodalan bagi usaha kecil menengah melalui program subsidi bunga dan penjaminan kredit untuk kredit usaha rakyat, khususnya UMKM terus ditingkatkan. Perbaikan regulasi juga terus dilakukan oleh pemerintah. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR serta seluruh komponen masyarakat karena telah diselesaikannya berbagai undang-undang penting di dalam meningkatkan iklim investasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Reformasi yang sangat fundamental pada sektor keuangan juga telah berhasil dibahas dan disetujui DPR dengan disetujuinya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan yang kami hormati, berbagai capaian ini adalah sesuatu yang luar biasa di tengah kondisi guncangan dunia dan tentu di dalam konteks demokrasi Indonesia. Pada tanggal 5 Mei 2023, WHO telah mengumumkan berakhirnya status pandemi 19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik. Dengan berakhirnya pandemi COVID-19 bukan berarti tantangan yang akan kita hadapi menjadi ringan. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun-tahun sekarang dan ke depan. Ada 4 tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi oleh Indonesia dan negara-negara lain di seluruh dunia. Pertama, ketegangan geopolitik global yang menjadi tantangan berat yang kita hadapi. Tensi geopolitik telah menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar yang akan memberikan imbas sangat besar bagi seluruh perekonomian. Negara besar menjadi cenderung inward looking, proteksionis. Akibatnya dunia akan terfragmentasi. Tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Fenomena ini sudah mulai sejak tahun 2017 ketika Amerika Serikat menerapkan kebijakan mengembalikan sektor manufaktur ke dalam wilayah negaranya atau reshoring yang pada akhirnya memicu perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, yaitu perekonomian satu dan perekonomian kedua terbesar dunia. Sejak saat itu tensi perang dagang atau trade war antara Amerika dan RRT terus berlangsung dan menimbulkan ketidakpastian global. Perang Ukraina yang terjadi tahun 2022 awal
mempertajam polarisasi dan fragmentasi geopolitik tersebut. Kerjasama ekonomi dan kemitraan strategis semakin terkotak-kotak, sesuai dengan kedekatan aliansi atau friendshoring. Akibatnya aktivitas perdagangan yang banyak tergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri terkena dampak signifikan. Fragmentasi geopolitik ini telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga berdampak besar, baik bagi perekonomian Amerika sendiri maupun ekonomi global. Tantangan kedua, cepatnya perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa kenaikan efisiensi dan produktivitas. Namun perubahan teknologi informasi juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti labor saving atau penghematan tenaga kerja secara masif, persoalan privacy dan keamanan cyber atau cyber security. Perkembangan digitalisasi juga menjadi ancaman nyata bagi pasar tenaga kerja nasional yang masih didominasi oleh tenaga kerja yang tidak terampil. Jika tidak diantisipasi, tingkat pengangguran akan meningkat, terutama pada kelompok tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan terbatas. Ketidaksiapan pasar tenaga kerja suatu negara juga akan menjadi faktor kendala di dalam menarik aliran investasi. Peranan teknologi digital yang makin krusial dalam berbagai aspek kehidupan menjadi salah satu pemicu eskalasi persaingan hegemoni Amerika Serikat Tiongkok, yaitu kompetisi penguasaan industri semikonduktor atau chip war yang saat ini didominasi oleh Taiwan. Faktor ketiga adalah perubahan iklim serta respon kebijakan yang mengikutinya. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi manusia dan perekonomian. Cuaca ekstrim yang sering terjadi terkait perubahan iklim memberikan dampak yang sangat nyata, kerugian yang muncul baik korban jiwa serta aset serta menurunnya aktivitas produksi menjadi faktor yang harus kita tangani. Respon kebijakan dan mitigasi serta adaptasi negara-negara maju terhadap perubahan iklim juga menimbulkan dampak luar biasa. Amerika Serikat menerapkan Inflation Reduction Act atau IRA dan Eropa menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM. Hal ini menjadi hambatan non-tarif yang sangat nyata bagi perdagangan internasional dan investasi dari maupun ke Amerika serta Eropa. Ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk terus bisa menjaga kinerja eksternalnya. Tantangan keempat, COVID bukan merupakan pandemi terakhir. Kejadian pandemi pasti akan berulang. Oleh karena itu, kita harus terus berjuang dan menggunakan pelajaran yang berharga dalam penanganan COVID-19 yang dinilai sangat baik dan berhasil. Kita juga terus melakukan tantangan untuk menyembuhkan dari scarring effect. Selain keempat tantangan besar tersebut, perekonomian global tahun 2023-2024 masih dihadapkan pada tekanan berat. Laju inflasi global yang belum kembali ke level normal rendah menyebabkan suku bunga acuan global cenderung tertahan pada tingkat tinggi, higher for longer. Konsekuensinya, likuiditas global akan ketat, cost of fund menjadi tinggi. Ruang kebijakan di banyak negara makin terbatas. Gejolak perbankan yang terjadi di Amerika dan Eropa menambah risiko ketidakpastian akibat kondisi ini. Kombinasi ketatnya likuiditas global dan kenaikan suku bunga, serta persoalan perbankan di Amerika dan Eropa menyebabkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia akan cenderung melemah. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan melambat signifikan pada tingkat 2,8%. Sebelumnya diproyeksikan 3,4% pada tahun 2022.
Rilis data dari pertumbuhan PDB kuartal 1 beberapa negara, khususnya Tiongkok, juga menunjukkan perlemahan 4,5% di bawah proyeksi IMF. Hal ini menimbulkan suasana pesimisme dan juga kewaspadaan bagi kita semua. Ibu dan Bapak, serta seluruh anggota Dewan yang kami hormati, dinamika dan tantangan global yang makin kompleks harus kita waspadai. Melemahnya kinerja global akan berimbas pada kinerja Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir kita melihat melambatnya kinerja ekspor, terutama akibat tren moderasi harga komoditas unggulan termasuk batu bara dan CPO. Di sisi lain persaingan menarik investor ke dalam negeri juga makin ketat, terutama juga dengan makin tingginya kepedulian terhadap aspek environment, social, dan governance atau ESG. Mengingat kondisi pasar keuangan global yang masih ketat dan ketidakpastian yang sangat tinggi, maka prospek pasar keuangan domestik juga harus kita waspadai, termasuk pergerakan rupiah, yield surat berharga yang sangat dipengaruhi oleh dinamika global. Kesadaran pada isu lingkungan mendorong kebutuhan akan adanya pasar karbon dan transisi energi ke arah energi terbarukan yang berdampak signifikan bagi kebijakan investasi pada BUMN Energi Indonesia, yaitu PLN dan Pertamina. Selain tantangan eksternal, kita juga menyadari berbagai tantangan dan kendala pembangunan yang berasal dari dalam negeri, khususnya kesediaan infrastruktur, kualitas SDM, serta kualitas kelembagaan dan regulasi yang masih harus terus kita perbaiki. Mempertimbangkan berbagai tantangan ini, serta arah perubahan yang tengah terjadi, kita tidak bisa lagi bergantung pada kebijakan business as usual. Cita-cita besar mengantar Indonesia masuk negara maju pada tahun 2045 mensyaratkan Indonesia tumbuh di atas 6% per tahun. Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural dengan menghilangkan berbagai hambatan pembangunan mutlak dilakukan. Transformasi ekonomi harus menciptakan struktur ekonomi yang lebih produktif, bernilai tambah tinggi, dan tidak tergantung pada satu sektor tertentu, serta harus semakin inklusif berkelanjutan. Bonus demografi yang masih kita nikmati menjadi faktor yang sangat positif yang harus betul-betul kita manfaatkan. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami banggakan, saat ini ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Pertumbuhan kuartal 1 pada level 5,03 menunjukkan bahwa resiliensi perekonomian Indonesia sangat baik. Laju inflasi juga mengalami penurunan 4,33%. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik, tidak hanya di ASEAN namun juga di G20. Leading indicators atau indikator dini lain juga menunjukkan tren yang relatif kuat. Purchasing Manager Index Indonesia pada bulan April mencapai 52,7, adalah pada zona ekspansif sejak awal tahun. Mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi nasional tahun depan, pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro pada asumsi dasar penyusunan RAPBN tahun 2024 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,7, inflasi dalam range 1,5 hingga 3,5%, nilai tukar rupiah antara 14.700 hingga 15.300 per dolar Amerika, suku bunga SBN 10 tahun antara 6,49% hingga 6,91%. Harga minyak mentah Indonesia pada kisaran $75 hingga $85 per barel, lifting minyak di tingkat 597.000 hingga 652.000 barel per hari, dan lifting gas 999.000 hingga 1.054 barel setara minyak per hari. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami muliakan,
dengan mencermati risiko dan dinamika global serta dalam negeri. Agenda pembangunan untuk tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tersebut, maka ditempuh melalui 3 fungsi APBN, yaitu alokasi terkait bagaimana APBN mendukung sasaran jangka menengah dengan bekerjanya mekanisme pasar yang efisien. Fungsi alokasi yaitu bagaimana pemerintah melakukan transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural dan fungsi stabilisasi karena perekonomian akan terus dihadapkan pada shock atau gejolak dari berbagai hal. Kebijakan mobilisasi pendapatan negara akan tetap dijaga keseimbangan antara penerimaan negara dan iklim investasi. Pelaksanaan Undang-Undang HPP menjadi untuk menciptakan perbaikan sistem perpajakan yang sehat, adil, serta memperluas basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pelaksanaan Undang-Undang HPP diharapkan akan meningkatkan rasio penerimaan perpajakan. Optimalisasi PNBP dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik dan mendorong reformasi pengelolaan aset negara. Kebijakan belanja negara untuk penguatan kualitas belanja dalam rangka menghasilkan output dan outcome atau dampak dan impact yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian. Arah kebijakan belanja tahun 2024 adalah sebagai berikut. Pertama, jangka pendek mendukung percepatan transformasi ekonomi, terutama berbagai masalah struktural seperti kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Dalam jangka menengah, untuk memperkuat kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan mendukung hilirisasi sumber daya alam melalui deregulasi dan penguatan institusi. Kedua, penguatan spending better dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar dengan fokus pada prioritas belanja sesuai dengan prioritas nasional dan berorientasi pada result atau result-based budget execution. Ketiga, mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program Perlinsos melalui akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program. Dan keempat, penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional. Penguatan efisiensi dan efektivitas belanja tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, namun juga untuk memeratakan kesejahteraan dan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan baik antar golongan maupun antar wilayah. Kebijakan belanja 2024 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional dan menuntaskan proyek prioritas strategis dan atau proyek strategis nasional. Antara lain, pemenuhan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan pemilu tahun 2024. Penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan meluaskan serta memeratakan magnet pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada Pulau Jawa. Sementara itu, dukungan pelaksanaan pemilu 2024 diharapkan mewujudkan iklim demokrasi Indonesia yang semakin sehat dan kondusif. Sejalan dengan tujuan tersebut, pemerintah terus mendorong agar kualitas belanja makin baik, dan ini dilakukan pada tingkat pusat maupun daerah.
Sinergi dan harmonisasi dari kebijakan pemerintah pusat dan daerah dilakukan untuk mencapai target pembangunan nasional yang efisien. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, kinerja pertumbuhan ekonomi yang kuat didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi akan mampu meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,8 hingga 12,38 dari PDB. Belanja negara dalam rentang 13,97 hingga 15,01 dari PDB. Dengan demikian, keseimbangan primer akan terus bergerak menuju seimbang dan positif. Pada kisaran antara defisit 0,43 hingga surplus 0,003 PDB. Kebijakan APBN 2024 akan tetap ekspansif, terarah, dan terukur untuk terus mendukung transformasi ekonomi. Defisit diperkirakan atau direncanakan pada kisaran 2,16 hingga 2,64% dari PDB. Upaya untuk mendorong pembiayaan yang hati-hati, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan terus dilakukan. Rasio utang dalam batas yang tetap prudent di kisaran 38,07 hingga 38,97% dari PDB. Kebijakan pembiayaan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkesinambungan adalah 1. Mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi. 2. Mengendalikan defisit dan utang dalam batas yang aman dan sustainable. 3. Mendorong efektivitas pembiayaan investasi dengan mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan BUMN, PLU, Special Mission Vehicle, dan Sovereign Wealth Fund. 4. Memperkuat ketahanan fiskal dengan antisipasi ketidakpastian global dengan menyusun dan membangun fiscal buffer atau bantalan fiskal yang handal dan kredibel. 5. Mendukung pembiayaan investasi dengan memperkuat peranan Indonesia di forum internasional. Dan 6. Akselerasi pembiayaan bagi masyarakat berpendapatan rendah serta UMKM, serta mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha. Efektivitas kebijakan fiskal untuk mendukung akselerasi ekonomi nasional dengan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Pada tahun 2024 diturunkan pada tingkat antara 5,0 hingga 5,7. Angka kemiskinan terus ditekan pada rentang 6,5% hingga 7,5%. Gini rasio diperkirakan terus membaik dengan rentang 0,374 hingga 0,377. Dan indeks pembangunan manusia tahun 2024 ditargetkan pada rentang 73,99 hingga 74,02. Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan juga terus ditingkatkan pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, demikianlah pengantar dan keterangan pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2024 yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dan tantangan serta dinamika ekonomi global dan domestik. Tantangan dan risiko yang harus tetap kita hadapi dan di satu sisi sasaran pembangunan yang harus terus kita ikhtiar untuk dicapai. Pemerintah mengharapkan dukungan, masukan, dan pandangan dari seluruh pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat dalam pembahasan untuk pembicaraan pendahuluan dalam rangka menyusun RAPBN tahun 2024. Dalam kesempatan ini kami ingin menekankan kembali bahwa cita-cita besar bangsa Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045 mensyaratkan ikhtiar dan kerja keras semua pihak. Nasib bangsa Indonesia ada di tangan kita semua. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang
lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Taubah ayat 105. Mengamanatkan kita untuk terus tekun bekerja dalam mencapai cita-cita Indonesia. Akhirul kata, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2024. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 167 ayat 4 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib disebutkan bahwa fraksi menyampaikan pandangannya atas materi yang disampaikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam rapat paripurna DPR. Oleh karena itu, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 3 April 2023, pandangan fraksi-fraksi atas materi yang disampaikan pemerintah mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2023. Oleh karena itu, kami mohon seluruh fraksi agar dapat menyiapkan pandangan fraksinya masing-masing. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, sebelum menutup rapat paripurna hari ini, kami persilahkan kepada yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, beserta jajaran dan jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas RI untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skors rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Dengan demikian, selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, pemirsa, barusan sama-sama telah kita saksikan jalannya rapat paripurna ke-23 masa persidangan kelima tahun 2022-2023 yang dimana tadi agendanya adalah terkait dengan penyampaian pemerintah terhadap kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok
situasi yang relatif lebih baik karena memang guncangan-guncangan global yang terjadi, baik itu yang berasal dari pandemi, berasal dari geopolitik, berasal dari climate change maupun dari disrupsi dari digital economy, telah menimbulkan tantangan yang tidak mudah dan tentu mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara. Indonesia terus mewaspadai berbagai tantangan eksternal tersebut, dan di sisi lain Indonesia juga memiliki berbagai tugas tantangan untuk memperbaiki fondasi secara struktural perekonomian Indonesia. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden berkali-kali, yaitu infrastruktur yang masih tertinggal, Indonesia yang harus terus meningkatkan kebijakan, regulasi dan birokrasi yang makin efisien, dan juga dari sisi kualitas sumber daya manusianya. Ini yang menjadi latar belakang dan merupakan kerangka bagi kita untuk menyusun kebijakan fiskal sebagai salah satu instrumen makroekonomi dan arah-arah dari pembangunan nasional yang akan dicapai dengan instrumen APBN. Hari ini kami menyampaikan bahwa APBN tahun 2024 yang nanti akan terus disusun bersama-sama dengan DPR akan menjadi salah satu yang merupakan fondasi penting, dan tahun 2024 adalah tahun terakhir bagi kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, berbagai fokus untuk terus menjaga dan meningkatkan kemampuan untuk mencapai strategi dan berbagai target ekonomi dan pembangunan nasional akan diupayakan. Untuk perkembangan ekonomi nasional sendiri dengan pertumbuhan kuartal 1 yang cukup baik, yaitu di 5,03, inflasi yang menurun dan neraca pembayaran kita terutama dari sisi ekspor minus import masih mengalami surplus. Ini memberikan dukungan yang cukup baik bagi kita untuk menyusun APBN 2024. Namun kita juga waspada bahwa tren perlemahan global sedang dan terus terjadi. Inflasi global yang tinggi dan suku bunga tinggi juga perlu kita waspadai dampaknya terhadap likuiditas yang ketat serta cost of money yang sangat tinggi. Inilah yang akan menjadi berbagai tantangan yang harus kita kelola. Nilai tukar rupiah kita harus merefleksikan dinamika tersebut, dan tentu saja dari sisi asumsi surat berharga negara yang kita harapkan tetap terjaga stabil dengan kebijakan fiskal dan APBN yang makin sehat dan pertumbuhan ekonomi kita yang makin baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari wartawan, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ada satu pertanyaan, Bu. Nama Wildan dari DDTC News. Ada satu pertanyaan terkait tarif PPN, seperti yang Ibu sampaikan kan bahwa tahun depan adalah tahun terakhir pemerintahan Jokowi, sedangkan di Undang-Undang HPP kan ada kenaikan tarif PPN dari 11 ke 12 kan paling lambat 2025. Apakah itu akan diterapkan mulai tahun depan atau masih 2025? Mengingat 2025 kan presidennya udah ganti gitu. Terima kasih, Bu. Kita melihat pertumbuhan ekonomi kita membaik, penerimaan pajak kita juga cukup kuat, maka itu menjadi salah satu yang akan memberikan fondasi bagi kita untuk terus menjaga momentum pemulihan ekonomi ini. Untuk undang-undang terutama tarif telah ditetapkan di dalam undang-undang HPP. Jadi untuk undang-undang APBN kita akan menggunakan tarif yang sama. Oke? Perkenalkan, saya Dendi dari Media Kontan. Izin bertanya, Bu, kemarin Pak Dirjen Bea Cukai bilang kalau penerapan cukai manis itu akan masuk ke kerangka 2024. Nah, itu bagaimana Pak untuk di tahun depan? Apakah bakal diterapkan? Terima kasih, Bu. Beberapa kali sudah dilakukan pembahasan juga dengan DPR mengenai di satu sisi kita akan melihat bahwa cukai menjadi alat untuk mengendalikan konsumsi untuk barang-barang yang dianggap berbahaya seperti rokok dalam hal ini, kemudian pemanis dan juga plastik. Untuk penerapannya kita nanti akan diskusikan dengan DPR di dalam kerangka RAPBN 2024 yang sedang kita susun. Gitu ya.
Ada lagi? Bu, Stefano Bu dari Reuters. Pertanyaan pertama untuk rupiah Bu, asumsinya ini kan menguat ya Bu ya di asumsi yang sekarang dibanding yang waktu Ibu bilang di setelah rapat kabinet lebih menguat. Terus juga bond yield juga lebih rendah gitu. Boleh diberikan elaborasi Bu mengapa ada perubahan tersebut? Kemudian mau nanya Bu, untuk sedikit di luar sedikit Bu, untuk BSI Bu, ini apakah udah ada asesmen terakhir dari KSSK Bu atau dari Kemenkyu mengenai hal ini? Terima kasih. Untuk APBN 2024, kisaran nilai tukar tadi adalah 14.700 hingga 15.300. Dalam kondisi 2022 dan hingga bulan Mei ini, rupiah kita relatif tadi yang saya sebutkan high performer. Karena secara eksternal kita cukup baik, di mana tadi saya sebutkan neraca perdagangan ekspor import kita membaik dan sudah terjadi capital inflow lagi. Ini menimbulkan dukungan fondasi bagi rupiah kita untuk tetap terjaga stabil. Kita semuanya tahu bahwa Bank Indonesia terus melakukan kebijakan di dalam menjaga stabilitas, baik itu stabilitas dari sisi inflasi, harga maupun nilai tukar. Jadi dari sisi asumsi untuk tahun depan sesuai dengan pembahasan bersama kita tetap menggunakan range, namun dengan kinerja eksternal kita yang cukup baik dan capital inflow yang juga meningkat, ini juga memberikan fondasi yang baik bagi pembahasan menyangkut asumsi nilai tukar. Untuk BSI dari OJK sudah menyampaikan laporan kepada forum KSSK mengenai situasi yang terjadi dan saat ini OJK bersama-sama dengan manajemen BSI terus melakukan pantauan terhadap dampak disrupsi pelayanan yang sudah kembali normal sekarang ini, dan tentu untuk menjamin dan meyakinkan keamanan data maupun dana dari nasabahnya. Itu ya. Satu lagi Bu. Satu boleh Bu? Iya. Aziz dari Kata Data Bu, saya mau konfirmasi terkait arah kebijakan belanja tahun depan, apakah pemerintah mempertimbangkan untuk kenaikan gaji PNS Bu untuk kebijakan belanja? Terus yang kedua terkait tax ratio tahun depan berapa ya Bu? Terima kasih. Tadi telah saya sampaikan mengenai tax ratio yang akan kita sampaikan pada tahun depan, yaitu antara berapa tadi? 11,05 untuk pendapatan, bukan tax ratio ya, total pendapatan. Nggak usah pakai tax ratio. Pendapatan kita aja ya, tadi yang telah saya sampaikan di dalam pidato, nanti bisa dilihat lagi ya. Demikian kayak yang kedua apa tadi? Nanti kita lihat Bapak Presiden yang akan menyampaikan untuk Undang-Undang APBN. Gitu ya. Hari ini fokusnya pada kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskalnya. Makasih. Terima kasih.